Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3, kelas manajemen pajak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tax planning pada withholding tax untuk PPh potong pungut selain dari PPh pasal 21. Di sini kami kelompok 3 sendiri diwakilkan oleh saya, yakni Fadila Ramadhani dengan NPM C1C022065 dan rekan saya. Saya Francisco dengan NPM C1C022002. Selain itu, terdapat juga beberapa teman kami lainnya, yakni ada Danda Anggara dengan NPM C1C022003, serta ada Ardinda Dia Agustina dengan NPM C1C022088, dan yang terakhir ada Renita dengan NPM C1C022120. Mungkin itu saja. eh, Materi pertama akan dilanjutkan, dipresentasikan oleh rekan saya. Kepada Francisco dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin di sini untuk materi yang pertama, yaitu pengantar sistem withholding tax atau biasa kita kenal itu sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Di Indonesia dikenal dengan sistem pemotongan atau pemungutan atau potong pungut. Merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Penerapan withholding tax system ini dalam pemotongan pajak penghasilan telah menguntungkan dari segi efisiensi waktu, akuntabilitas data, biaya, serta kinerja terhadap diri wajib pajak dan fiskus. Next. Nah, untuk jenis-jenis PPh potong pungut ini, untuk yang pertama itu ada PPh pasal 22. Di PPh pasal 22 ini, untuk yang pertama kita akan membahas tentang objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 ini merupakan kegiatan usaha di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran atas barang dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan dengan atau melalui pemungut yang ditunjuk itu saja yang dapat dipungut pajak penghasilan. Kemudian untuk pemungut pajaknya itu, yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Kemudian yang kedua itu ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian yang ketiga itu ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kemudian yang terakhir itu ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi atau kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Next. Yang kelima itu ada BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara atau APBN dan atau belanja daerah APBD. Yang keenam itu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memiliki peran sendiri dalam pemotongan. Kemudian ada perusahaan pengelolaan set atau PPA. Kemudian ada PT Telkom. Kemudian ada PT PLN. Ada PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, kemudian ada Pertamina atau Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non-APBN. Nah, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kemudian industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atau penjualan hasil produksinya kepada distribusi di dalam negeri. Kemudian yang kedelapan itu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atau penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian yang ke-9 itu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, atas pembelian bahan-bahan dan perdagangan
pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Next. Berikutnya kita melihat tarif untuk pungutan dan dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 22. Untuk yang pertama itu objek pajak atas impor, itu ada angka pengenal impor atau API, itu tarifnya itu 2,5%. Dasar pengenaan pajaknya itu yaitu nilai impor. Kemudian yang ke berikutnya itu ada tidak menggunakan angka pengenal impor, itu tarifnya 7,5%, sama dasar pengenaan pajaknya itu nilai impor. Kemudian ada pemenang hasil lelang impor yang tak dikuasai, itu tarifnya 7,5%, dan dasar pengenaan pajaknya itu juga sama, yaitu nilai impor. Kemudian yang kedua itu ada pembelian barang dalam negeri, itu terdiri dari oleh bendaharawan pemerintah, BUMN atau BUMD dan badan-badan tertentu, tarifnya itu 1,5%. Dari dasar pengenaan pajak, yaitu harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Kemudian ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, itu tarif pajaknya itu 0,25%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya itu harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Untuk yang ketiga itu atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas yang terdiri sebagai berikut, yaitu bahan bakar minyak, penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina itu tarifnya 0,25%, penjualan tidak termasuk PPN. Kemudian untuk yang kedua itu penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina, itu tarifnya 0,3%, dasar pengenaan pajaknya itu penjualan tidak termasuk PPN. Kemudian yang terakhir itu penjualan kepada pihak lain, itu tarifnya 0,3% sama untuk DPP-nya. Dan yang ke B itu ada bahan bakar gas, itu 0,3% dan pelumas 0,3%. Untuk dasar pengenaan pajaknya sama, itu penjualan yang tidak termasuk dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang keempat itu atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Di sini ada beberapa industri. Yang pertama itu ada industri semen dengan tarif 0,25%. Kemudian ada industri kertas dengan tarif 0,1%. Kemudian ada industri baja dengan tarif 0,3%. Industri otomotif dengan tarif 0,45%. Dan industri farmasi dengan tarif 0,3%. Yang dimana dasar pengenaan pajaknya itu DPP-nya itu merupakan PPN. Next, ya. Jenis-jenis PPh potong pungut untuk yang kedua yaitu PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23, objek PPh pasal 23 itu ada yang pertama itu ada bunga, dividen, dan royalti yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua itu adalah penyerahan kas yang diterima oleh wajib pajak badan. Kemudian yang ketiga itu penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk pemungutnya itu ada badan pemerintah, ada subjek pajak dalam negeri, ada bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan dalam negeri. Kemudian yang terakhir itu ada orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk oleh DJP, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan kerja bebas. Kemudian yang kedua itu ada orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan. Next. Untuk tarif pemungutannya itu, yang pertama itu untuk objek pajaknya yaitu dari dividen. Dividen ini ada yang diterima oleh badan dengan kepemilikan kurang dari 25%, itu tarifnya 15%. Dasar pengenaan pajaknya itu penghasilan bruto. Yang kedua itu yang diterima oleh orang pribadi berdasarkan pasal 17 ayat 2C, itu tarifnya 10%. Dasar pengenaan pajaknya sama, itu penghasilan bruto. Kemudian yang kedua itu ada bunga, tarifnya itu 15%.
Kemudian yang ketiga itu ada royalti, tarifnya 15%. Kemudian ada yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong PPh pasal 21, tarifnya 15%. Dasar pengenaan pajaknya itu sama penghasilan bruto. Yang kelima itu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh final. Itu tarifnya itu 2%. Dari dasar pengenaan pajaknya itu jumlah bruto tidak termasuk PPN. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konstruksi. Tarifnya sama itu 2%. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa lain. PMK nomor 244 garis miring PMK 03 garis miring 2008 itu tarifnya sama 2%. Dari dasar pengenaan pajaknya itu jumlah bruto tidak termasuk PPN. Next. Nah, yang berikutnya itu ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini objek PPh-nya itu secara garis besar berdasarkan penerapannya. Objek PPh pasal 26 dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Kemudian ada yang kedua itu objek PPh yang dipotong PPh yang dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto, yaitu objek pajak. Kemudian PPh yang dipotong oleh PPh 26 yang dipotong pajak sebesar 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang biasa disebut branch profit tax. Kemudian untuk pemungutnya itu berdasarkan peraturan Dirjen nomor PER 52 garis miring P1 garis miring 2009 tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan dan pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap di Indonesia yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 26 adalah badan pemerintah, kemudian subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Next. Nah, untuk tarif pungutan dan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 26 ini, itu ada beberapa. Yang pertama itu ada dividen. Dividen ini tarifnya yaitu 20% atau tarif P3B. P3B ini merupakan persetujuan penghindaran pajak bersyarat. DPP-nya itu penghasilan bruto. Kemudian untuk yang kedua itu ada bunga, termasuk premium, diskonto, premi, swap, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian uang. Untuk tarifnya itu 20% atau tarif P3B. Untuk yang ketiga itu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Untuk tarif dan DPP-nya sama. Untuk hadiah dan penganggaran, itu tarif dan DPP-nya sama. Pensiunan dan pembayaran berkala, untuk tarif dan DPP-nya juga sama. Itu yang keenam itu penghasilan dan penjualan harta di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk tarifnya dan DPP-nya juga sama. Yang ketujuh itu ada dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, itu tarifnya 10% atau tarif P3B tadi. Kemudian untuk yang kedua itu dibayarkan perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, tarifnya itu 2% atau tarif P3B. Kemudian dibayarkan perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, tarifnya itu 1% atau tarif P3B. Untuk DPP-nya itu berdasarkan penghasilan bruto. Kemudian yang kedelapan itu penghasilan dari penjualan saham yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT, itu tarifnya 5%. Dasar pengenaan pajaknya itu harga jual dari penjualan saham tadi. Kemudian yang kesembilan yaitu laba setelah pajak badan usaha tetap kecuali laba setelah pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, tarifnya itu 20% atau tarif P3B. DPP-nya itu laba BUT dikurangi pajak penghasilan BUT di Indonesia. Next.
Kemudian setelah membahas pajak penghasilan pasal 26, untuk jenis pajak potong pungut yang berikutnya itu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh Pinal. Untuk objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini, yang pertama itu ada bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009. Kemudian ada penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 garis miring 1994 J.P peraturan pemerintah nomor 14 garis miring 1997 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI berdasarkan peraturan pemerintah 131 garis miring 2000 atas penghasilan berupa bunga. Kemudian deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia di Poking pajak penghasilan yang bersifat final. Termasuk bunga yang harus dipotong pajak penghasilan yaitu bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kemudian ada penghasilan berupa hadiah undian berdasarkan PP 132 garis miring 2000 atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong dan dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian ada penghasilan atas sewa tanah dan bangunan berdasarkan PP 29 garis miring 1996 atau PP 5 garis miring 2002 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, dan sejenisnya wajib dibayar pajak penghasilan. Kemudian penghasilan dari usaha jasa konstruksi PP 52 garing 2008 atau PP 40 garing 2009. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing, beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan berdasarkan PP 48 garing 1994 atau PP 71 garing 2008 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atau tanah bangunan wajib dibayar pajak penghasilannya. Next. Setelah membahas tentang objek pajak penghasilan, di sini kita membahas tentang pemungut pajak penghasilan. Nah, pemungut pajak penghasilan untuk pasal 4 ayat 2 ini, yang pertama itu ada bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan dilaporkan di perdagangan bursa efek. Itu pemungutnya itu penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Yang kedua itu ada perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang, pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Kemudian yang kedua itu penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Untuk pemungutnya itu penyelenggara bursa efek itu sendiri. Kemudian bunga deposito dan tabungan diskonto SBI. Untuk pemungutnya itu bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dan bank di Indonesia. Kemudian ada penghasilan berupa hadiah dan undian penyelenggara undian untuk pemungutnya. Yang kelima itu ada penghasilan atas sewa dan bangunan. Untuk pemungutnya itu penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak. Kemudian hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak, maka pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian yang kelima itu penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Itu pemungutnya itu dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dan dalam penggunaan jasa merupakan pemotong pajak. Yang kedua itu pengguna yaitu penyedia jasa dalam hal penggunaan jasa bukan merupakan pemotong jasa. Kemudian yang ketujuh itu penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah
dan atau bangunan, itu pemungutnya itu membayar sendiri. Dan yang kedua itu dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar atau bertransaksi dari pengalihan harta ini. Kemudian yang ke-8 itu dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu pemungut itu pihak yang membayar atau pihak yang ditunjuk selaku pembayar dividen atau pihak yang diinvestasikan. Kemudian yang ke-9 itu ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ini pemungutnya itu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi. Next. Untuk tarif pemungut dan dasar pengenaan pajaknya itu, yang pertama itu ada bunga diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek. Itu bunga terdiri dari bunga dan dari obligasi dengan kupon, kemudian ada diskonto dari obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi tanpa bunga, bunga dan atau diskonto dari obligasi itu tarifnya dari 15%, 20%. Dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Untuk keterangannya itu wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri selain BUT. Kemudian diskonto dari obligasi dengan kupon ini tarifnya 15%, 20%. Itu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Itu keterangannya itu wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri selain BUT. Kemudian ada bunga atau diskonto dari obligasi, tarifnya itu 0%, 5%, 15% dari jumlah yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, untuk tahun 2014 dan seterusnya. Untuk yang kedua itu penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek terdiri dari atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, itu tarifnya 0,1%, jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Keterangan di berikutnya itu pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Kemudian bunga deposito dan tabungan serta diskonto tarifnya itu 20% dari jumlah bruto penghasilan berupa hadiah dan undian, itu tarifnya 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang kelima itu penghasilan atas sewa tanah dan bangunan 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Next. Untuk yang keenam itu ada penghasilan usaha konstruksi yang terdiri dari pelaksanaan konstruksi yang A itu 2%, kemudian pelaksanaan konstruksi B 4%, pelaksanaan konstruksi selain huruf A dan B 3%, perencanaan konstruksi atau pengawasan kontribusi tarifnya 4%, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi tarifnya 6%. Ini dasar pengenaan pajaknya itu jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran atau jumlah yang merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Jadi untuk objek pajak konstruksi ini menyesuaikan dengan apa yang dilaksanakan atau perencanaan menyesuaikan dengan konteks objek pajaknya sendiri. Kemudian yang ketujuh itu penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Itu tarifnya 5% dan 1%. Untuk 5% itu jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu keterangannya atas pengalihan atas rumah sederhana atau rumah sederhana. Kemudian yang kedua itu 1% jumlah bruto nilai pengalihan itu dilakukan oleh wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan. Kemudian yang kedelapan itu dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi, itu tarifnya itu 10% dari jumlah penghasilan berupa dividen, artinya 10% dari dividen yang diterima. Kemudian yang terakhir itu bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang terdiri dari tarifnya itu 0%, yaitu bunga simpanan sampai dengan 240.000 rupiah per bulannya, sedangkan untuk 10% itu jadi jumlah bruto di mana bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Next.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Padilla. Kepada Padilla dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya mengenai saat terhutangnya PPh potong pungut serta saat penyetoran dan pelaporan PPh potong pungut. Nah, yang pertama itu saat terhutangnya PPh potong pungut. Untuk PPh pasal 23 serta 26 itu saat terhutang pajaknya adalah pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan saat telah jatuh tempo pembayarannya. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 saat terhutang pajaknya itu adalah saat pembayaran ataupun saat terhutang. Mana yang lebih dahulu dan terakhir untuk PPh pasal 22 saat terutangnya pajaknya ini yakni saat pembayaran bea masuk ataupun saat penyelesaian dokumen PIP untuk impor. Saat pembayaran, saat penjualan, saat penerbitan delivery order, saat pembelian tergantung objeknya masing-masing. Kemudian untuk saat penyetoran dan pelaporan PPh potong pungut itu pertama penyetoran PPh potong pungut dilakukan ke kas paling lambat tanggal 10 bulan berikut dengan menggunakan surat setoran pajak ataupun SSP-nya. Kemudian saat pelaporan PPh itu dilakukan ke KPP tempat pemotong ataupun pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ataupun SPM-nya. Nah, adapun sanksi-sanksi dari pajak terkait yang pertama itu saksi terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Pertama, itu sanksi jika PPh kurang potong. Jika pajak yang harusnya dipotong jumlahnya kurang, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari jumlah kekurangannya. Kemudian, untuk terlambat potong, bila pemotong dilakukan setelah jatuh tempo, itu saksinya sebesar 2% per bulan dihitung dari pajak yang terlambat dipotong. Kemudian untuk sanksi salah potong, misalnya seharusnya pemotongan PPh pasal 23, tetapi justru yang dilakukan itu malah pemotongan PPh pasal 21. Kasus seperti ini dianggap tidak melakukan pemotongan sama sekali. Kemudian untuk kasus tidak melakukan pemotongan, itu jika seharusnya memotong pajak, tetapi tidak dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ataupun aturannya. Dan yang terakhir, jika sudah memotong tapi tidak menyetorkan. Nah, bila pajak sudah dipotong dari pihak yang seharusnya namun tidak disetorkan ke negara, ini akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, itu sanksi untuk pihak yang dipotong. Nah, jika pihak yang dipotong itu tidak memiliki NPWP, wajib pajak yang dipotong namun tidak memiliki NPWP, itu dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Yang kedua, jika pajak tidak dapat dikreditkan, jika tidak memenuhi syarat untuk pengkreditan pajak, maka pajak yang telah dipotong tidak bisa dikreditkan oleh pihak yang dipotong. Nah, kemudian untuk perencanaan pajak pada PPh potong pungut. Karena sistem PPh potong ini PP, PPh potong pungut ini adalah withholding tax, yakni yang mana ini melibatkan dua pihak, yakni pihak pemberi penghasilan sebagai pihak pemotong dan pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong. Maka untuk mencapai efisiensi yang maksimal, perencanaan pada PPh potong pungut ini harus difokuskan pada dua sisi, yakni sisi sebagai wajib potong, yang mana perusahaan melakukan pembayaran atas objek PPh potong pungut, dan sisi sebagai pihak yang dipotong, yang mana perusahaan menerima ataupun memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh potong pungut. Hal ini dikarenakan eh, dapat saja dalam masa pajak yang sama perusahaan berada pada posisi sebagai wajib potong maupun sekaligus sebagai posisi pihak yang dipotong. Nah, eh, pada posisi wajib dilaksanakan apabila perusahaan tidak tahu, tidak, ataupun lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomatis perusahaan akan terkena sanksi pajak. Adapun kewajiban perusahaan sebagai wajib potong PPh potong pungut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong pungut dilakukan menggunakan sarana bukti potong. Kemudian, kewajiban
menyetor PPh yang telah dipotong ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak. Terus kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut ke kantor pelayanan pajak ataupun KPP 4 perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT masanya. Dan yang terakhir adalah perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong. Nah, kemudian untuk perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong. Nah, sebagai perusahaan sebagai pihak yang dipotong, perusahaan itu memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotongkan oleh pihak ketiga terhadap PPh badan perusahaan. Sepanjang PPh ini dipotong dan tidak tergolong dalam bentuk PPh final. Hak kredit pajak ini tidak bersifat otomatis karena untuk dapat mengklaim kredit pajak tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus adanya bukti bukti potong asli ataupun legalisir bukti potong asli tersebut. Kemudian tahun pengkreditan pajak itu harus sama dengan tahun yang tertera pada bukti potong. Dan yang terakhir adalah jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP ini harus benar ataupun dapat didukung oleh surat pemindah bukuan yang diterbitkan oleh KPP jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong. Tujuannya adalah tujuan dari perencanaan pajak ini sebagai dari pihak yang dipotong ini adalah untuk mencapai efisiensi dengan memaksimalkan pemanfaatan hak kredit pajak tersebut. Untuk itu, perusahaan harus selalu memperhatikan persyaratan untuk dapat melakukan kredit PPh potong pungut seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian ada pun hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan perencanaan pajak pada PPh potong pungut. Yang pertama itu jika terjadi kesalahan jika terjadi kesalahan dipotong. Bagi pihak pemotong ataupun pemungut pajak, jika terjadi kesalahan pemotongan yang akibatnya dapat mengakibatkan timbulnya sanksi pajak. Misalnya itu seharusnya dipotong PPh pasal 23, tetapi yang dipotong malah PPh pasal 21. Maka langkah yang harus segera diambil adalah dengan mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP tempat pemotong terdaftar. Kemudian, jika pihak menerima penghasilan tidak mau dipotong pajak, jika pihak penerima penghasilan uh, maunya menerima penghasilan tanpa dipotong pajak, maka kewajiban menyetor pajak yang terutang tetap harus dilakukan. Namun kewajiban menanggung beban pajak tersebut menjadi beralih kepada pihak pemberi penghasilan yang ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pihak pemberi penghasilan menanggung sendiri pajak terutang sebesar tarif yang terutang. Kemudian yang kedua itu menggross up pajak yang terutang dengan melakukan gross up, maka konsekuensinya pajak yang dibayar ke kas negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian, khusus untuk pembayaran kepada WPLN, perlu diperhatikan apakah penghasilan yang diberikan kepada pihak WPLN tersebut merupakan passive income, yakni bunga, dividen atau royalti, atau active income seperti penghasilan dari jasa ataupun kegiatan. Karena perlakuan pajaknya ini berbeda manakala kita bertransaksi dengan WPLN mitra perjanjian dan WPLN non-trietary partner. Yang pertama, itu perlakuan pajak jika WPLN tersebut merupakan residen negara trietary partner. Maka passive income seperti bunga, dividen, dan royalti, jika WPLN itu tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia, maka dipotong PPh 26 dengan tarif sesuai teks triati dan disertai forum DGT 1 dan DGT 2. Namun, jika WPLN memiliki booth di Indonesia, maka dipotong menggunakan PPh pasal 23. Kemudian, jika itu merupakan active income, yakni penghasilan dari jasa atau kegiatan, jika wajib pajak luar negeri ini tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia, tidak dipotong PPh 26 dengan syarat dilampirkan COR-nya ataupun COD-nya. Namun, jika WPLN memiliki badan usaha tetap di Indonesia, maka diberlakukan PPh pasal 23. Kemudian, khusus untuk jasa teknik dari negara tertentu seperti Luxembourg, Pakistan, Jerman, serta Swiss, itu dipotong PPh 26, tarifnya itu tarif triati atas bruto meskipun tanpa booth, jika jasa dilakukan di Indonesia.
Kemudian, perlakuan pajak wajib pajak luar negeri tersebut merupakan residen negara treaty partner atau non-treaty partner. Untuk pasif income-nya, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 menggunakan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni 20% dari jumlah bruto, jika WPLN tersebut tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Dalam hal ini, WPLN tersebut Dalam hal lain, jika WPLN masih memiliki badan usaha tetap di Indonesia, maka pihak tersebut membayar pajak di Indonesia wajib menggunakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Sebaliknya, untuk aktif income-nya, jika WPLN non-treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong menggunakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Jika WPLN tersebut tidak memiliki badan usaha tetap, maka dalam hal lain WPLN tersebut eh, memotong ataupun dipotong pajaknya menggunakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto penghasilannya. Kemudian, untuk rekonsiliasi objek pemotongan PPh potong pungut, yang pertama itu rekonsiliasi objek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pemotong. Upaya manajemen pajak yang terukur apabila perusahaan bertindak selaku pemotong, maka melakukan rekonsiliasi atas kewajiban pemotongan PPh potong pungut, yakni dengan cara membandingkan objek potongan PPh potong pungut berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPh potong pungut yang bervariasi mulai dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21 atau 26, 22, 22 ataupun 23 tergantung objeknya. Yang kedua adalah saat penyetoran dan pelaporan PPh potong pungut. Selaku penerima penghasilan yang merupakan objek PPh potong pungut, perusahaan akan dipotong pajaknya oleh pelanggan. Nah, untuk kepentingan perpajakan, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi pada objek PPh potong pungut berdasarkan bukti yang diterima dari pelanggan. Perbedaan atau selisih angka rekonsiliasi akan berakibat adanya exposure ataupun kewajiban PPh badan perusahaan yang konsekuensinya pada penetapan PPN apabila penghasilan tersebut merupakan objek PPN. Kemudian mengenai mengelola perbedaan interpretasi di lapangan, perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus atas objek pajak pungut ini dapat saja terjadi dalam suatu transaksi. Contohnya, pembayaran sehubungan dengan informasi berkenaan dengan pengalaman di bidang ilmu pengetahuan, perdagangan, dan industri. Nah, dalam praktik ini sering terjadi disput antara royalti dengan imbalan jasa teknik terkait dengan pembayaran tersebut. Padahal perlakuan pajak antara keduanya itu berbeda. Untuk menghindari timbulnya koreksi akibat adanya perbedaan interpretasi tersebut, wajib pajak harus memahami benar substansi dari transaksi tersebut, serta memahami ciri-ciri yang membedakan kedua objek pajak tersebut. Itulah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.